Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara yang telah hadir di masjid yang dimuliakan oleh Allah SWT dan yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita telah menjalankan puasa Ramadan sampai ke 23 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat sampai ke ujung sehingga menjadi manusia yang takwa. Amin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bapak-bapak, saudara rasul sekalian, seperti biasa kami dari pengurus menjelang waktu masuk akan menyampaikan berita keuangan, informasi keuangan dan umum lainnya. Yang pertama kami sampaikan mengenai uang masjid saldo kas Jumat yang lalu sebesar 28.959.600 rupiah. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar 3.770.000 rupiah. Infak dari kotak di masjid selama sepekan 6.248.000 rupiah. Infak dari Bapak Haji Halim 5 juta rupiah. Infak dari pembagian hasil sewa ruko almarhum Haji Muhtar 2 juta rupiah. Infak dari hamba Allah 300.000 rupiah. Sehingga total uang masuk pekan ini berjumlah 17.318.000 rupiah. Uang keluar biaya dakwah dan kajian selama sepekan 2.200.000 rupiah. Dengan demikian, kalau kita kalkulasikan uang keluar dan uang masuk dan sisa kas minggu yang lalu, maka saldo kas kita saat ini berjumlah 44.777.600 rupiah. Selanjutnya kami sampaikan keuangan anak yatim kita. Saldo kas anak yatim kita pada minggu lalu, pekan lalu, 163.354.000 rupiah. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar 1.060.000 rupiah. Infak dari kotak di masjid selama sepekan berjumlah 8.266.000 rupiah. Sehingga total uang masuk pekan ini berjumlah 9.326.000 rupiah. Dengan demikian, sehingga kas anak yatim kita saat ini sebesar 172.680.000 rupiah. Kami mendoakan kepada yang telah berwakaf berinfak baik ke masjid kepada anak yatim, tentunya dibalasi oleh Allah SWT dengan amalan yang sangat berlipat ganda. Amin. Ya Rabbil Alamin. Neraca keuangan ini dibuat oleh bendahara kita, Haji Helpi Muhtar. Kami sampaikan kondisi uang sosial saldo kas yang lalu sebesar 3.506.000 rupiah. 3.516.000 rupiah.
Uang keluar tidak ada, uang masuk tidak ada, maka tetap menjadi uang keluar. Sisa kas sosial kita Rp3.516.000. Selanjutnya kami sampaikan uang dakwah, keuangan dakwah. Saldo kas Jumat lalu sebesar Rp608.000. Uang masuk infak di masjid selama sepekan Rp1.436.000. Uang keluar biaya kajian kultum zuhur Rp700.000. Beli 2 dus air mineral botol Rp84.000. Beli ATK Rp16.000. Bantuan untuk petugas kebersihan masjid Rp200.000. Sehingga total uang keluar pekan ini berjumlah Rp1 juta. Dengan demikian, saldo kas dakwah saat ini sebesar Rp1.044.000. Yang akan bertugas pada Jumat ini adalah sebagai Hatib Ustadz Supenpri SHI. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kemudian Imam Ustadz Taqiyuddin, dan sebagai muazzin Saudara Muhammad Ali. Baik, berikut ini kami sampaikan. Yang pertama, sab yang masih kosong di depan supaya dapat kita isi sehingga jalannya ibadah kita sesuai dengan sunnah, tidak boleh putus. Karena masih banyak kawan-kawan kita yang masih di luar yang akan masuk masjid, tidak melangkahi kita. Untuk itu mohon Bapak-bapak tolong diisi. Kemudian kami sampaikan sisa hari puasa kita yang tinggal ini. Kami menghimbau kepada kita semua, marilah kita lebih tekun untuk beribadah, ramaikan masjid. Ya, kita jangan tinggalkan waktu sedikit pun, karena kita kejar malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita di Masjid Raya ini ada itikaf, Bapak-bapak silakan hadir di sini. Insya Allah kami siapkan untuk makan sahurnya. Kemudian kepada anak-anak kita yang di atas salat, mohon Bapak-bapak kebetulan di atas salat supaya dapat menjaga, diamankan anak-anak kita supaya jangan ada keributan. Barangkali ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله هدى المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari mulia disebut Sayyidul Ayyam, bertepatan pula dengan bulan yang mulia disebut Sayyidus Suhur. Bertemulah dua keutamaan dalam satu waktu yang bersamaan. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita berjumpa dengan hari dan bulan ini. Tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan, tepatnya pada hari yang ke-23 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi itu, kata Aisyah, begitu masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau sadda mi'zarahu. Apa makna sadda mi'zarahu? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari, i'tazala nisa'ahu. Beliau tidak lagi tidur di dekat istri-istrinya, maknanya beliau tidak lagi berhubungan dengan istrinya selama 10 malam di bulan Ramadan. Maka Nabi dalam riwayat disampaikan oleh Anas ibnu Malik, begitu Ramadan sudah memasuki hari-hari terakhir, tinggal 10 hari lagi, maka Nabi memerintahkan Anas untuk mengeluarkan tempat tidurnya, lalu meletakkan tempat tidur beliau itu di belakang tiang di dalam Taman Raudhah. Tiang itu sekarang disebut Ustuanatus Sarir. Bagi bapak-bapak kaum muslimin yang pergi ke Masjid Nabawi, begitu masuk ke Raudhah, nampaklah tiang itu masih ada sekarang, di atasnya bermerek Ustuanatus Sarir. Ustuanah artinya tiang, Sarir artinya tempat tidur. Kenapa itu disebut tiang tempat tidur? Karena 10 hari terakhir Nabi tidak tidur lagi di rumahnya bersama istri-istri beliau, maka dia memasukkan tempat tidurnya ke dalam masjid. Itulah yang dilakukan oleh Nabi mulai dari tenggelam matahari petang ke-10 terakhir di bulan Ramadan, barulah beliau keluar di terakhir Ramadan. Begitu kemandangan takbir dikumandangkan, setelah tenggelam matahari terakhir, setelah salat maghrib, barulah beliau keluar dari masjid. 10 hari full mereka melaksanakan i'tikaf. Apa kata istri-istri beliau? Kami para istri Nabi juga melakukan itu, baik semasa Nabi hidup ataupun setelah Nabi meninggal dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita selama hidup beliau. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa terakhir ini, kekuatan kita yang tersisa amat sangat sedikit lagi. Karena nutrisi kita berkurang setiap hari dan tenaga kita amat sangat lemah. Disitulah titik kita paling lemah. Dan orang di saat dia lemah dekat dengan Tuhannya. Kenapa di detik-detik berbuka itu doa kita mustajab? Itulah puncak haus, puncak dahaga, puncak lapar. Di saat itu kita sedang dekat dengan Allah, maka waktu ini tak boleh kita sia-siakan. Begitu juga di penghujung Ramadan ini. Inilah masa yang perlu kita perhatikan, tak boleh kita buang-buang. Karena tiada jaminan bagi kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Di masjid-masjid alhamdulillah, pengurus telah memfasilitasi kita untuk dapat i'tikaf separuh malam, masuk setelah salat tarawih, keluar setelah salat isyraq, setelah pelaksanaan salat subuh. Dia berdiam diri dalam masjid lebih kurang 1,5 jam, berzikir, baca Quran, mendengarkan pengajian. Maka orang-orang yang dia mensiasati ini di 10 hari terakhir, maka begitu Ramadan pergi, hatinya pun terasa hampa. Pergi sudah yang amat berharga dalam dirinya. Harta bisa dicari. Andai hari ini kita kehilangan harta kita, mobil kita, kendaraan kita,
Nanti suatu waktu bisa kita beli kembali. Tapi apabila Ramadan ini pergi dari kita, kesempatannya hilang dan tidak ada lagi jaminan apakah kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka orang yang cerdas, dia tidak membuang masa yang amat sangat berharga ini. Oleh sebab itu kaum muslimin rahmati Allah SWT, di 10 hari terakhir ini kita mesti membuat target pencapaian. Kita mesti dapat i'tikaf. Andai tak bisa 24 jam seperti Nabi kita, karena kita punya kegiatan rutinitas harian, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah, ada yang ke pasar, maka kata Imam Malik, boleh dia masuk malam, maka dia boleh semi i'tikaf. Malam dia keluar masuk, setelah selesai salat subuh keluar lagi aktivitas dunia lagi. Nanti disinilah dia dapatkan satu malam yang Allah janjikan lebih mulia daripada 1000 bulan. Umur kita ini singkat sependek umur Nabi kita Muhammad SAW. Allah sayang ke kita. Allah berikan satu malam yang nilainya hampir 84 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk kita ke dalam masjid, kita niatkan kita untuk i'tikaf minimal selama bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, selama tumaknina di dalam salat, dia berdiam diri di dalam masjid, berniat taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Selama itu dia berdiam diri di dalam masjid, tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita lakukan di saat kita i'tikaf? Pertama, salat sunat banyak. Silakan lakukan salat sunat sebanyak-banyaknya sampai kita letih dan capek. Setelah itu baca Quran banyak. Baca Quran. Sekarang Quran digital sudah ada di Android kita sendiri-sendiri. Bisa kita tambahkan di bookmark kita. Bisa kita buat di akhir terakhir kita baca. Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah kita dengan teknologi hari ini. Maka barang siapa yang dia tidak memanfaatkannya dan dia juga tetap tergelincir padahal Allah telah memberikan fasilitas yang amat sangat lengkap, maka kita amat sangat merugi. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, setelah itu zikir diperbanyak. Di masjid kita ini, seperti yang telah disampaikan, bahwa imam telah disediakan, makanan untuk sahur pun telah disediakan. Kita tinggal datang, setelah itu ikut salat bersama imam 4 rakaat qiyamul lail, setelah itu boleh menambah sendiri-sendiri. Kaum muslimin, andai ini kita lakukan tertibnya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, begitu kumandang takbir di hari terakhir bulan Ramadan, berpisahlah kita dengan Ramadan, selesai salat maghrib, menggema takbir di seluruh antero jagat raya, disitulah tanpa kita rasa air mata kita pun menetes. Terbayanglah sudah kesalahan yang pernah kita lakukan banyaknya. Berapa lama kita tak salat, berapa lama kita tak tahu halal haram, berapa lama kita tidak pernah memperingatkan apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia mengingat orang tuanya yang sudah meninggal, yang tidak sempat berbakti kepada mereka. Ada yang dia teringat pasangannya, karena mungkin selama ini berkhianat kepada kesucian cinta yang telah mereka ikat dalam ikatan pernikahan yang suci. Semuanya itu terbayang di pelupuk matanya. Maka tanpa dia sadari air matanya menetes, istighfarnya pun deras, astagfirullah, ampunkan aku ya Tuhan. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dalam bulan Ramadan ini. Allah melalui Nabi memberikan garansi dan jaminan. Orang yang sungguh-sungguh puasa di siang hari, lalu ikut salat di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah berikan keampunan bagi dosa yang telah dia lakukan. Inilah rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Diampunkan dosa kita, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, dan Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan inilah Ramadan terbaik kita kaum muslimin. Berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Taharrau fil ashril awakhir. Carilah dia di 10 hari terakhir. Disitulah nanti akan kita rasakan betapa nikmatnya punya kedekatan khusus dengan Rabb pencipta alam semesta. Di saat itu kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meluncur deras istighfar kita. Lalu kita pun sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang hari ini ke masjid, kuat melangkah, lembut hati kita datang duduk mendengarkan khutbah walaupun berapa menit. Itu bukan karena hebat kita dalam takwa dan ketaatan,
tapi karena Allah sayang ke kita. Berapa banyak orang yang dia diberikan kesehatan hari ini, diberikan kesempatan yang sama dengan kita, tapi hati mereka belum lagi terbuka, kesempatan belum mereka luangkan lagi untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini mesti kita syukuri. Di saat kita dapat menempelkan kening kita di tempat sujud, inilah tempat yang hari-hari kita injak. Maka di saat itu tanggallah seluruh atribut keduniawian kita. Siapapun dia, setinggi apapun pangkat yang dia sandang, sebanyak harta pun apapun pembendaharaan harta yang miliki hari itu, di saat dia tempelkan kepalanya di tempat sujud, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi, karena itulah aku memujimu. Bulan Ramadan Allah lembutkan hati kita. Bagi yang Allah lapangkan rezekinya, bantulah saudara-saudara kita. Jangankan yang besar, walaupun hanya seteguk air dan sebiji kurma, dia tetap mendapatkan pahala orang yang diberi. Pahala orang yang diberi tidak pula dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi masjid kita memfasilitasi para donatur kita yang Allah lapangkan rezekinya, memberikan sumbangan, memberikan makanan, yang makanan itu bisa dicicipi di saat dia berbuka. Pahala orang yang memakan itu dapat oleh orang yang memberi. Pahala orang yang memakan tidak dikurang pun sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin, barakah yang banyak, barakah yang berlimpah-limpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sampai dibuang-buang. Ini adalah barakah yang utama, mestilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan berikutnya, dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma ja'al kula wala taj'al Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa anim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyil qadim fa qala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana bi barakati Ramadan. Warhamna bi rahmati Ramadan. واغفر لنا بمغفرة رمضان واجعلنا من المتقين بصيام رمضان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.